Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi nih. Pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang. Jadi kita sekarang berada di lokasi di samping Musi 6 yang kemarin diresmikan oleh Pak Gubernur kita, Pak Herman Deru ya. Malam sebelum tahun baru di halaman Puskesmas Pembantu 32 Ilir ya. Iya, dan tempatnya di sini termasuk kawasan ekonomi kreatif ya, Kekrab ya. Iya, ya di sini ada banyak aktivitas masyarakat ya di bidang kreativitas. Tepatnya di sini ada pembuat sentra produksi layangan hias. Ya. Layang-layang hias. Jadi hari ini kita bukan hanya berbicara tentang layang-layang, tapi mungkin berbicara lebih lengkap. Ini kita kupas, kita kulik-kulik. Ini Om Yudi ini, siapa nama lengkap kita Om Yudi? Yudi Suhairi. Yudi Suhairi. Jadi siapa sih sebenarnya Om Yudi Suhairi ini? Kalau kita lihat Aspita kan sepertinya kalau kita orang belum kenal, waduh unik ini. Jangan-jangan ini bisa Wisnu, bisa Wisman ya? Wisatawan mancanegara yang kesasar. Padahal sinilah ya. Hobi makan duko, hobi makan pempek ya. Iya. Kalau makan beli pempek itu bercukur dengan duo ya. Iya. Nah, jadi kita kulik-kulik sebenarnya siapa sih Om Yudi ini? Ya supaya kita tahu dan apa sih aktivitasnya keseharian. Kalau dengar-dengar sih dia aktivitasnya cukup padat kan ya. Di Sekjen apa sekarang? Sekjen Komite Ekonomi Kreatif Kota Palembang. Wah, itu kemudian katanya di KP juga bergabung ini. Iya. Yang sini Palembang. Iya. Didesain ya. Seni rupa itu jadi komitenya. Atau di Litbang? Kalau di DKP aku di Litbang Penelitian dan Pengembangan. Di Litbang itu memang otaknya sebuah organisasi think tank-nya ya. Nah, jadi bagaimana siapa dan apa Om Yudi ini, mungkin kita bisa minta beliau yang bercerita gitu. Gimana sih aktivitas kita sebenarnya sehari-hari ini? Dari dulu kuliahnya apa gitu. Iya, sebenarnya sih ya baru di masa pandemi ini aku balik lagi ke Palembang. Sebenarnya aku di Bandung tinggal. Anak Bandung ini. Tinggal di Bandung karena dari zaman kuliah sudah di Bandung. Di Bandung. Dari zaman kuliah aku di Bandung. Masih logat Bandung itu masih ya? Ya. Mantan preman. Tapi tetap apa istilahnya tuh bahasa ibu, bahasa Palembang tetap menjadi yang utama ya. Tetap menjadi lidah utama bagi di bahasa ibu saya. Selalu menjadi apa ya, tidak bisa dilupakan lah bahasa ibu. Sehari-hari lah namanya bahasa ibu ya. Jadi dari zaman kuliah sudah di Bandung. Mungkin dari awal kuliah tuh awal 2001 kuliah aku jurusan desain komunikasi visual. Tapi kalau sekolah itu di Palembang kita, SD, SMP. SMA di Palembang. Dulu aku STM 1. Oh, SMK. STM 1 jurusan SMK 2 sekarang namanya kan? Kalau dulu kan masih STM 1 kan. Dulu kan STM 1. Aku jurusan bangunan gedung dulu. Waduh, jadi tukang insinyur ini kalau kata ini. Dulu sempat kepikiran mau jadi arsitek kan. Jadi akhirnya karena memang dari kecil tuh suka ngegambar. Jadi boleh dibilang hobi ngegambar karena beberapa prestasi juga waktu masih kecil, waktu umur 9 tahun, 10 tahun itu. SD-nya di Palembang juga? Di Palembang. SD berapa dulu? SD 203 di Tatang. Masih ingat ya? Di Tatang. 203 bukan 203 ya? 203. Kalau SMP-nya SMP 5 yang sekarang jadi situs Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya yang di Pebem ya. Jadi memang dari SMP sering main bareng-bareng Purbakala ya. Jadi ya itu sih dulu sempat SMA-nya STM, masuk STM 1 jurusan bangunan. Terus awal 99 ke Bandung. Setelah tapi reformasi lah ya. Dulu kan sempat zaman 98 tuh kerusuhan, terus reformasi. 99 ke Bandung, tapi baru kuliah tuh 2001. Ya, 2001 kuliah di Bandung. Buana lah di situ ya. Jadi sempet telat juga sih kuliah. Jadi waktu itu nak masuk negeri tidak bisa lagi kan karena sudah lebih dari 3 tahun ya dari taman SMA, terus akhirnya swasta. Sudah pada lost expired tuh jasa. jadi di Bandung ambil kuliah jurusan desain komunikasi visual di Fakultas Seni dan Desain. Parahyangan ya? Bukan, di Unikom, Universitas Komputer Indonesia. Jadi aku di Bandung di situ, terus UKI ya sebenarnya kali ya? Unikom, Universitas Komputer Indonesia. Terus 2005 selesai tamat kan 4 tahun S1. Sudah lah ya, pindah kuncir aja. Terus dari 2005 ya langsung masuk industri dunia kerja, jadi praktisi. Waktu itu aku kerja di
di advertising agency, biro iklan di Bandung. Di Bandung. Jadi kebetulan advertising ini mereka punya PH namanya Ganeas Film. Jadi aku kerja di advertising agency dan juga di PH. Jadi dari 2005 sampai ya hampir 10 tahun sih di situ. 2015. Jadi 2015 itu aku resign. Jadi sudah banyak lah makna asam garam itu ya. Iya, mungkin ya experience pengalaman di industri kreatif. Kalau dua periode itu 10 tahun itu. Iya, dua periode. Iya, itu sih terus ya sejak 2017 kan aku waktu itu di Backcraft Badan Ekonomi Kreatif. Waktu itu kebetulan menjadi salah satu asesor untuk program penilaian mandiri Kabupaten Kota Kreatif. Oh, jadi memang untuk menilai kota-kota kreatif itu asesornya ya? Iya, asesor. Ya, tapi asesor untuk ada program waktu itu di Kedeputian Infrastruktur Ekonomi Kreatif di Deputi 3. Ya, Deputi 3 waktu masih Backcraft ya. Masih Badan Ekonomi Kreatif. Nah, di situ ada program PMK 3I. Jadi aku salah satu asesor di sana gitu. Ya. Nah, terus dari situlah kemudian ketika uji petik ke Palembang untuk program PMK 3I, karena aku jadi asesor untuk Palembang, karena istilahnya balik kampung kan, balik kampung. Mudik. Jadi dari situlah lebih banyak intens dengan kampung halaman sendiri jadinya di Kota Palembang. Sampai sekarang, ya kebetulan kemarin pandemi, jadi aku lebih banyak di Palembang. Balik di Palembang, terus kemarin nak balik ke Bandung PSBB kan, PSBB, jadi akhirnya untuk praktis dari sekitar bulan setelah Lebaran lah, bulan Juni bulan puasa sempat di sini di Palembang, terus sempat balik juga ke Bandung setelah PSBB dibuka kembali. Jadi bolak-balik Palembang Bandung. PP ya. Jadi pulang pergi ya, bukan bolak-balik. Kalau fotokopi bolak-balik ya. Iya. Jadi ya itu sih sekilas background latar belakang beraktivitas ya di bidang Jadi kalau selama ini kita melihat kan asesor, kemudian memang melihat yang fakta-fakta di lapangan. Bagaimana sih sebenarnya kreativitas orang Palembang ini? Mungkin bisa dibandingkan dengan orang Bandung atau gimana itu? Mungkin ya, subjektif ya memangnya, tapi iya nggak, secara karakter memang beda sih dengan maksudnya kita dengan Bandung Jawa ya, atau ya lebih kurang Jawa ya. Ya beda-beda karakter, tapi untuk kreativitas sih sama. Ya, aku pikir sama sih. Jadi semua kreativitas itu ada pada semua orang sih sebenarnya. Cuman ya mungkin ya kalau di Bandung itu mungkin mereka ya istilahnya langsung diimplementasi ini. Misalnya mereka punya ide-ide kreatif terus dan semangat kebersamaan atau gotong royong, istilahnya kolaborasinya kuat di sana. Dan sudah klik ya, berbagai stakeholder itu sudah klik ya, jadi nyambung gitu kan? Iya, di beberapa kota ya kayak di Bandung itu komunitas pelaku kreatif dengan dengan bisnis, dengan pemerintah itu ya mungkin sudah bersinergi. Dengan Bauer itu sudah pas ya, sudah klop ya. Nah, kalau kita ini mungkin sudah klop juga mungkin, tapi perlu digesek-gesek gitu kan? Iya, dan mungkin juga ada ya mungkin peluangnya banyak sekali sih ya. Aku jingok di sini kan memang banyak peluang-peluang kampung-kampung yang mempunyai keunikan, ciri khas dan juga kreativitasnya yang masing-masing. Bisa dijual ya. Yang bisa dijual ya. Bisa dijual. Ya, cuman mungkin tinggal ya di-push lagi ya, terus juga mungkin perlu pendobrak-pendobraknya orang-orang yang memang debok gitu ya, berpikirannya di luar debok ya, tapi perlu juga pendobrak gitu kan. Dan juga mungkin lebih banyak juga sih di masing-masing komunitas itu ya mempromosikan karya-karya mereka. Karena kan sekarang mungkin bisa lebih gampang ya, karena semua orang udah punya media gitu kan. Jadi mereka bisa memviralkan kegiatan atau produk-produk atau karya-karya kreatif mereka gitu kan. Melalui IG, melalui YouTube. Sehingga mungkin dengan sendirinya nanti akan menarik minat apakah itu pemerintah setempat atau investor gitu kan, untuk kemudian ya mungkin bisa dikembangkan atau digarap lebih lanjut gitu. Kalau untuk kemarin ada lomba itu ya, tahun 2020, lomba kampung kreatif itu ya. Itu artinya kan memang per kecamatan itu sudah terlihat bahwa memang mereka ada kreativitas ya. Bisa mengangkat hal-hal yang mungkin unik, yang mungkin nilai plus bagi daerah masing-masing gitu ya. Iya, kemarin
tahun 2020 ini bulan September sampai Oktober kemarin ada lomba kampung kreatif yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang bekerja sama dengan Sumatera Express. Jadi ada 18 kecamatan di Kota Madya Palembang mengikuti lomba kampung kreatif. Jadi masing-masing kecamatan ya. Seluruh kecamatan itu mengirim yang menurut mereka kampung-kampung yang memiliki potensi gitu kan. Macam-macam, ada kampung pempek, ada kampung ikan hias, kuliner Bingen, ada kampung ikan hias, ada kampung ini Anyaman, ada kampung wisata eco village gitu yang mengangkat. Yang mengangkat agrikultur gitu. Pertanian ya? Iya. Seperti di mana, Tanggung Buntung kali ya? Gandus? Ada di Gandus, Di Gandus itu bagus sekali sih sebenarnya, konsepnya juga bagus. Mereka punya lahan yang cukup luas. Tapi mereka dikembangkan. Jadi di situ ada tempat penelitian tanaman, terus mereka juga memproduksi obat-obatan dan juga minuman herbal di sana. Jadi sebenarnya tinggal menunggu masa saja ya. Jadi masa begitu pandemi berakhir, barangkali mungkin sudah terbuka, mereka sudah ada karya, tinggal nanti Wisnu itu kan tinggal bisa masuk ke ini ya, ke kita ya. Iya. Karena sudah ada yang bisa dijual nih. Kan kalau misalnya kan ada Wisman tapi tidak ada dijual kan mungkin juga agak susah kan. Iya, tapi itu tetap perlu pengembangan dan inovasi lagi sih sebenarnya. Misal nih produknya dikemasannya perlu dikembangin lagi gitu kan. Jadi perlu pembinaan lagi. Terus yang perlu diangkat itu narasi lokalnya, storytelling lokal itu diangkat karena kan itulah yang membedakan produk lokal, produk misalnya daerah satu di Palembang dengan gitu ya, walaupun sama jenisnya. Kan, dan itu sangat penting sekali sih narasi atau storytelling di balik sebuah produk kreatif itu gitu kan, itu perlu diangkat. Kalau seperti gitu tuh apa ya, kalau misalnya yang storytelling khas itu, misalnya kalau yang bisa harus diangkat tuh, atau cara mengangkatnya gimana tuh? Ya contohnya kan kuliner Palembang itu kan banyak sekali sih ininya, filosofinya kan. Ya. Misal dari pempek, celimpungan, gendut. Iya, bukan cuma hanya pempek tapi dari kuliner yang lain. Misal karena kan kita orang Palembang pasti tahu lah, kan dari manusia, dari orang lahir itu sampai menikah, kendurian, terus ada bahkan orang meninggal pun kan ada kuliner khusus kan yang memang menyertai ritual ritual ataupun apalah yang namanya. Artinya kuliner itu bisa kita nikmati kalau ada yang meninggal gitu kan. Iya, dan itu makanannya memang yang disajikan ya makanan itu, misalnya kayak kayak apem banyu ya, apa namanya itu istilahnya itu, lupa lagi sih, yang kalau di Bandung itu sarabi. Ketika kita datang nih misal tahlilan ya, misal tahlilan, terus kan biasanya makanan yang disuguhkan itu kan
apem yang ada banyu itu, Ya. apem apa sih namanya? Ya apa. Ada namanya tapi aku lupa namanya. Tapi Jangan dicari lagi. tapi memang ada cerita-cerita khusus di balik makanan-makanan jadi yang diangkat itu cerita-cerita di balik ini yang kuliner Iya, ataupun kayak kue 8 jam itu kan ada ya, ceritanya semuanya sendiri, pasti kan. ada ceritanya ya. Kalau 8 jam itu mungkin kue istana atau kue raja gitu ya. Iya. Misal nih kuliner makanan yang kita buat atau minuman yang kita buat misal dibuat dari bahan organik misal. Iya. Nah, itu kan perlu diangkat juga sih di Proses karena kan justru itu yang mungkin membuat orang mau ngebeli, oh ternyata makanan ini, minuman ini organik nih misal. kayak di sehat Jakarta gitu tuh kan. bir peletok misalnya kan, bahannya jadi- apa gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar bikin produk udah dijual tanpa ada Bumbu-bumbunya. Jadi bukan- itu sebagai aksesorisnya kali ya, pelengkap ya. Iya. Jadi ada kulinernya, ada ceritanya gitu kan. Iya. Jadi dia jadi sebuah paket ya. Gitu. Dan sebenarnya kalau menurut Om Yudi sendiri sebenarnya memang Palembang ini sudah siap untuk itu ya. Ya pasti siap sih karena kan tiap-tiap daerah pasti punya Iya. keunggulan di Tinggal bidang bagaimana kita mengolahnya ya. Tadi itu perlu sinergi antar stakeholdernya sih, ABCGM ya, akademisi, bisnis, komunitas, government dan media. Iya. Dan mungkin ada satu lagi juga sih, environment, jadi lingkungan juga itu mempengaruhi gitu. Lingkungan psikologis maupun lingkungan fisik ya. Iya. Kebiasaan, tradisi gitu kan. Iya. Nah, kira-kira kalau untuk di Palembang sendiri sebenarnya apa sih yang biasanya menjadi kendala itu yang sebenarnya harus kita ubah, atau mungkin perilaku atau lingkungan atau gimana yang bisa menunjang supaya nanti yang dikata-kata itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Ya, mungkin pertama sih sinergi ya, kolaborasi ya. Terus ya karena kan dengan kolaborasi itu hal-hal yang tidak mungkin itu bisa saling menutupi ya, bisa yang kurang iya. yang lebih mungkin bisa dikurangi gitu kan. Terus Jadi istilahnya satu lagi tuh ini, keteguhan kita sih sebenarnya, kesungguhan, komitmen dan kesungguhan kita pengen istilahnya misalnya saya punya ide nih, Iya. cuman kan kalau nggak diimplementasiin ya hanya jadi ide aja, teori ya. bukan jadi produk jadinya Cuman kan. ngomong doang Iya. aja ya. Ngomong baik kalau mau Palembang tuh. Iya. Nah terus misal nih ketika ide itu mau diimplementasiin nih, misal, oh aku punya idenya sangat bagus nih misal. Ide ada misal, tapi misal dananya misalnya. Ya. Coba cari solusi, kira-kira siapa sih yang ini gitu kan, yang istilahnya yang potensial untuk mendanai ide ini gitu kan. Pakai metode SWOT lah ya. Iya, Masalah, solusinya apa, bagaimana caranya gitu kan. Ya tinggal Dibedah gitu kan. tinggal dibuat Permasalahannya apa, profil idenya atau proposalnya itu dibuat dengan sebaik mungkin. mappingnya gitu kan, dibuat mappingnya. Dibuat. Terus ya mulai cari siapa sih kira-kira yang bisa memberikan jalan keluar, bisa Gitu sih. berkontribusi atau gitu mungkin dibuat dulu ya dengan misal nih dengan budget yang kita miliki sendiri, dibuat dulu kayak semacam prototype lah istilahnya Ya, kan, prototype, terus kan dibikin sebagus mungkin, terus nah mungkin dari situlah sih mungkin orang bisa melihat ya, ini memang potensi bisa dikembangkan untuk diproduksi massal. Iya. Atau memang cukup di prototype saja gitu kan. ya nanti kan ya sebisa mungkin kita viralkan sih sebenarnya. Ya. Kita viralkan apa yang menjadi keunggulan si produk itu, terus ditampilkan gitu Ya. kan, keunikannya apa sih. Nah itu sih ya siapa tahu kan nanti ada yang tertarik gitu. Ya. Jadi memang bukan hanya yang bersifat alami, dan memang potensi Iya, juga memang seperti di sini kan ada kampung layang-layang nih. Iya. Kampung layangan. Ya secara bentuk dia bukan bentuk layangan konvensionalnya yang jajaran genjang bentuknya atau belah ketupat. Di sini ya layangannya bentuknya sudah sangat imajinatif sih. Iya, bentuknya update macam-macam. Ada yang bentuk apa nih, kontemporer kali ya. Apa sebutnya nama kalau puisi itu tapi menarik kontemporer. sih, menarik. Iya. Oke.
Saya kira itu dulu kita bincang-bincangnya dengan Om Yudi, mudah-mudahan bisa bermanfaat bukan hanya bagi orang Palembang, bukan hanya bagi yang punya channel ini, tapi juga bagi semuanya, bagi Indonesia, bagi dunia pariwisata, bagi Kekrab ya. Komite Ekonomi Kreatif. Ekonomi kreatif. Saya kira cukup. Nanti kita ketemu lagi di season yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.